Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wassalim. Fajar perlahan menyingkap kabut, di kaki Gunung Kerinci. Hutan yang selama ini menjadi saksi teror kutukan, kini terasa berbeda, lebih tenang, lebih damai. Auman yang dulu membuat bulu kuduk berdiri, kini telah sirna, berganti dengan kicau burung, dan desir angin yang lembut menyapu pepohonan. Wali Paidi berdiri di tepi desa, memandang langit yang berwarna keemasan. Hatinya lega, sebab perjalanan panjang telah menemukan akhir. Pemuda bernama Limbubu kini terbebas dari kutukan, yang diwariskan leluhurnya. Meski luka batin dan kenangan buruk masih ada, namun hidupnya telah kembali menjadi manusia seutuhnya. Penduduk desa hilir sungai pun, kini dapat tidur nyenyak tanpa rasa takut. Hewan ternak mereka aman, dan anak-anak kembali berlari riang, di jalan tanah yang membelah desa. Sebelum meninggalkan desa, Wali Paidi dipanggil kepala adat. Dengan mata penuh rasa hormat, sang kepala adat menyalami tangannya erat. "Nak, engkau telah menyelamatkan kami, dari belenggu yang selama ini meneror kami. Semoga Allah membalas jasamu." Wali Paidi hanya tersenyum. Baginya, semua yang terjadi hanyalah bagian dari tugas seorang hamba, mengajak manusia kembali pada fitrah, dan memutus rantai dosa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rajo beserta para pemuda lainnya, tampak berkaca-kaca mengiringi kepergian Wali Paidi. "Tuan, apakah kita bisa berjumpa lagi?" tanya Rajo dengan suara bergetar. Sambil tersenyum, Wali Paidi menepuk pundak Rajo. "Insya Allah, bila Allah menghendaki, kita pasti akan berjumpa kembali." Ia pun melangkah, menapaki jalan setapak menuju hutan, yang seakan menunggu petualangan baru. Di belakangnya, desa hilir sungai perlahan menutup kisah kelamnya. Tak ada lagi jejak harimau, yang mengintai di malam purnama. Yang tersisa hanyalah keyakinan, bahwa rahmat Allah jauh lebih besar, daripada kutukan apapun. Dan di ufuk timur, matahari terus naik, seolah menyambut lembaran baru bagi Limbubu, bagi desanya, dan bagi Wali Paidi yang kembali melanjutkan perjalanannya, sebagai seorang pengembara spiritual. Sebulan kemudian, Wali Paidi sampai di sebuah pesantren di Kota Padang. Suasana pesantren itu sederhana, namun penuh berkah. Namun suatu sore, langkah tergesa seorang pemuda, memecah ketenangan halaman pesantren. Nafasnya tersengal, matanya basah oleh keringat dan kegelisahan. Wali Paidi yang baru saja keluar dari musola, segera mengenal wajah itu. "Rajo," tanyanya kaget. Pemuda itu menunduk hormat, lalu menggenggam tangan Wali Paidi erat-erat. "Tuan, maafkan kami. Aku datang membawa kabar buruk. Desa hilir sungai, desa kami, masih diteror." Dahi Wali Paidi mengernyit. "Bagaimana bisa? Bukankah kutukan Limbubu sudah terputus?" Rajo menelan ludah, suaranya bergetar. "Benar, Tuan. Tapi entah mengapa, beberapa hari terakhir, terdengar kembali auman dari hutan perbatasan desa. Bedanya, kali ini bukan hanya di malam hari. Siang hari pun, suara itu menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Penduduk semakin ketakutan. Tidak ada warga yang berani keluar rumah, dengan sendirian." Wali Paidi terdiam, hatinya bergetar, menyadari bahwa terkadang sebuah kutukan, tidak hanya berhenti pada satu generasi, melainkan berakar pada sesuatu yang lebih dalam, perjanjian lama, dendam bangsa gaib, atau dosa masa lalu yang belum sepenuhnya ditebus. Ia menepuk bahu Rajo, menenangkannya. "Tenanglah, Rajo. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Semua yang terjadi pasti dengan izin Allah. Bila benar masih ada gangguan, maka itu berarti ada rahasia lain, yang belum terbuka." Air mata Rajo menetes. "Penduduk menantikanmu, Tuan. Mereka percaya hanya engkaulah, yang bisa menyingkap misteri ini." Malam itu, Wali Paidi bermunajat, memohon petunjuk Allah. "Ya Allah, bila ini ujian baru,
berilah hamba kekuatan untuk menghadapinya, bisiknya. Dan keesokan paginya, dengan bekal doa dan keyakinan, Wali Paidi bersiap kembali ke hilir sungai. Perjalanan yang ia kira telah usai, rupanya baru membuka lembaran baru dari rahasia kutukan Gunung Kerinci. Teror semakin menjadi-jadi di desa hilir sungai, yang berada di kaki Gunung Kerinci. Suara auman dari dalam hutan, kini terdengar bukan hanya di malam purnama, melainkan juga di siang hari. Angin siang yang biasanya membawa aroma tanah, dan bunga kayu manis, kini bercampur dengan hawa dingin, yang membuat bulu kuduk merinding. Suatu sore, desa kembali diguncang. Seekor kerbau milik Pak Danu ditemukan tewas di tepi sungai kecil, tubuhnya tercabik-cabik, seakan diterkam makhluk buas. Anehnya, di tanah yang becek itu, tak ditemukan jejak cakar harimau, melainkan telapak seperti manusia, namun dengan kuku panjang, menancap dalam ke tanah. Para warga berkerumun, wajah-wajah mereka pucat ketakutan. Ini bukan serangan harimau biasa, gumam seorang warga, sambil menunjuk bekas jejak di tanah. Belum hilang rasa takut itu, 2 ekor kambing milik Pak Ramdan pun ditemukan mati mengenaskan di belakang kandang. Kepalanya hampir putus, darahnya berceceran membentuk alur panjang, menuju semak belukar. Warga mulai berbisik-bisik, rasa curiga mereka pun mengarah kepada satu nama, Limbubu. Jangan-jangan, kutukan itu belum sepenuhnya hilang, bisik seorang warga. Benar, mungkin Limbubu berpura-pura sembuh, padahal ia masih mewarisi perjanjian gaib dari leluhurnya, timpal yang lain. Desa yang semula damai, kembali dirundung ketakutan. Malam-malam menjadi panjang, anak-anak tak berani keluar rumah, dan para lelaki harus bergiliran berjaga, dengan obor dan tombak di tangan. Limbubu sendiri merasa terhimpit. Ia tahu dirinya telah diselamatkan oleh Wali Paidi, namun tuduhan warga membuatnya kembali merasa hina. Malam itu, ia menangis di beranda rumahnya, memohon kepada Allah agar dirinya benar-benar terbebas dari segala bayang-bayang gelap masa lalu. Kepala adat pun memanggil para tetua untuk bermusyawarah. Di balai desa, obor menyala redup, wajah-wajah tegang berkumpul dalam barisan. Warga mulai resah, ujar kepala adat. Banyak yang menuduh Limbubu, tapi kita tak boleh mengambil keputusan tanpa bukti. Namun satu hal yang pasti, desa ini butuh pertolongan. Seorang lelaki menghela napas berat. Hanya ada satu orang yang bisa menyingkap kebenaran ini. Dialah Wali Paidi. Kita harus memanggilnya kembali. Kabar pun dikirim melalui Rajo, yang sebelumnya telah menemui Wali Paidi di Padang. Beberapa hari kemudian, sosok pengembara itu kembali melangkah ke tanah desa hilir sungai. Sambutan warga penuh harap, namun juga ketakutan. Mereka percaya, hanya Wali Paidi yang mampu mengurai misteri ini. Sesampainya di balai desa, kepala adat menuturkan semua kejadian, kerbau Pak Danu, kambing Pak Ramdan, dan auman siang, yang semakin sering terdengar. Kami mohon padamu, Nak, bukalah tabir ini. Kalau memang Limbubu masih terikat kutukan, tunjukkan jalan keluarnya. Wali Paidi terdiam lama, pandangannya menyapu wajah-wajah yang tegang. Ketahuilah, ucapnya akhirnya, syaitan itu senang sekali meniupkan rasa curiga, hingga manusia saling menuduh tanpa kepastian. Jangan sampai fitnah lebih besar dari bencana itu sendiri. Malam ini, aku akan memeriksa hutan perbatasan. Malam pun turun. Wali Paidi berjalan sendirian ke arah hutan, dengan sarung dan peci hitamnya. Suasana mencekam. Suara serangga malam, bercampur dengan desir angin. Di tengah kegelapan itu, sebuah auman panjang menggema, membuat dedaunan bergetar. Langkahnya terhenti, ketika ia menemukan jejak di tanah, telapak besar menyerupai manusia, namun dengan bekas kuku panjang. Ia menunduk, menyentuhnya, lalu berzikir pelan. Subhanallah, bisik Wali Paidi. Kutukan ini belum sepenuhnya sirna. Masih ada janji gaib yang menggantung, menuntut korban. Ia pun menegakkan tubuh, menatap ke dalam pekatnya hutan.
Kalau begitu, malam ini engkau akan berhadapan denganku. Bukan dengan manusia yang lemah, melainkan dengan kalimat Allah yang tak terkalahkan. Dan dari balik semak, tampak dua mata merah menyala, memandangnya dengan kebencian yang membara. Suasana desa hilir sungai di kaki Gunung Kerinci kembali mencekam. Siang hari maupun malam hari, auman manusia harimau terdengar menggema dari hutan perbatasan desa. Suara itu memecah ketenangan, merambat hingga ke dalam rumah-rumah kayu yang berderet di sepanjang jalan tanah. Para ibu mendekap erat anak-anak mereka, sementara para lelaki hanya bisa duduk gelisah dengan tombak dan parang di pangkuan. Anjing-anjing penjaga desa pun semakin sering melolong, bulu mereka berdiri, mata menatap gelisah ke arah hutan. Mereka tahu, ada sesuatu yang tak wajar sedang mengintai. Desa terasa bagai menanti badai besar, yang siap menerkam kapan saja. Senja itu, ketakutan warga benar-benar menjadi nyata. Dari balik kabut tipis, yang menggantung di hutan perbatasan, beberapa sosok bergerak perlahan. Tubuh kekar berloreng, mata menyala merah, dan auman berat, yang mengguncang dada siapapun yang mendengarnya. Harimau-harimau itu berjalan beriringan, mengendap menuju desa. Orang-orang menjerit, anak-anak digiring masuk ke rumah, pintu-pintu ditutup rapat. Di saat genting itu, Wali Paidi berdiri di tepi perbatasan desa. Sarungnya berkibar diterpa angin sore, peci hitamnya menunduk sedikit, menutupi sorot mata yang tajam. Ia melangkah maju, menghadang makhluk-makhluk buas itu, dengan keberanian yang terpancar dari iman, bukan semata kekuatan jasad. Seekor harimau besar mengaum keras, suaranya membuat tanah bergetar. Ia melompat menerjang Wali Paidi. Namun, dengan gerakan silat yang dipelajari sejak di pesantren, Wali Paidi menggeser langkah, tubuhnya meliuk laksana angin, dan dengan hentakan telapak tangan, ia menepis tubuh harimau itu, hingga terpelanting ke tanah. Dua ekor lainnya segera mengepung, gigi tajam berkilat, kuku panjang siap mencabik. Wali Paidi menatap tenang. Ia memejamkan mata sejenak, mengucapkan kalimat, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, berulang-ulang, lalu membuka langkah. Gerakan silatnya mengalir, memadukan tenaga lahir dan batin. Tendangannya mendarat di bahu salah satu harimau, membuatnya terjungkal, menabrak pohon besar, hingga mengerang kesakitan. Sementara yang lain mencoba menyergap dari belakang, namun Wali Paidi berputar cepat, menjatuhkan siku keras ke arah leher makhluk itu. Penduduk desa yang mengintip dari kejauhan, tak kuasa menahan napas. Mereka tak pernah menyaksikan pertarungan seperti itu, seorang manusia dengan sarung dan peci, berhadapan langsung dengan kawanan harimau. Namun pertarungan itu, bukan sekadar adu tenaga. Di setiap gerakan, Wali Paidi membaca zikir. Harimau-harimau itu mulai goyah. Sorot mata merahnya bergetar, seakan ada sesuatu yang menahan kekuatan mereka. Wali Paidi tahu, makhluk-makhluk itu bukan harimau biasa, melainkan jelmaan dari perjanjian gaib leluhur, yang dulu pernah terikat di tanah itu. Satu persatu harimau meraung, lalu mundur selangkah demi selangkah. Namun seekor di antaranya, yang terbesar dengan loreng lebih pekat, dan mata lebih menyala, ia siap menerkam. Wali Paidi menegakkan tubuhnya, lalu dengan lantang berseru, "Dengan nama Allah yang Maha Perkasa, berhentilah kalian. Jika benar engkau jelmaan dari perjanjian lama, maka ketahuilah, tidak ada kekuatan yang bisa melampaui kalimat La ilaha illallah." Kalimat itu bergema kuat, membuat udara bergetar. Harimau besar itu meraung keras, lalu tubuhnya bergetar hebat. Tubuh harimau itu ambruk ke tanah, lalu seketika lari ke dalam hutan, hanya menyisakan tanah yang basah, dan sunyi yang mencekam. Warga desa keluar dari rumah mereka. Kepala adat mendekati Wali Paidi sambil berkata, "Nak, andai engkau tidak datang, entah apa yang akan terjadi pada kami." Wali Paidi hanya tersenyum letih. Ia menatap ke hutan yang kembali sunyi, lalu berucap lirih, "Belum selesai, ini baru permulaan, masih ada rahasia
yang bersembunyi di balik Gunung Kerinci. Dan kita harus menemukannya. Matahari perlahan terbenam di ufuk barat, sementara bayangan gelap semakin merayap dari arah gunung. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, setelah kawanan harimau berhasil dihalau oleh Wali Paidi, suasana desa hilir sungai belum juga tenang. Justru ketakutan yang mencekam, berubah menjadi kemarahan. Warga desa, dengan wajah penuh amarah, dan mata yang menyala, berkumpul membawa obor, parang, dan tombak. Mereka bergerak beramai-ramai menuju rumah Limbubu, pemuda yang dulu pernah menjadi manusia harimau. Semua malapetaka ini pasti gara-gara Limbubu, teriak seorang pemuda. Benar, kutukan itu belum hilang, dia masih menyimpan ilmu leluhurnya. Sahut yang lain, rumah kayu sederhana milik Limbubu dikepung. Dari dalam, Limbubu berjongkok di sudut, tubuhnya gemetar, matanya berlinang air mata. Ia mendengar teriakan-teriakan yang menusuk hati. Seorang warga bersuara lantang, kita harus memenjarakannya. Kalau tidak, desa ini tak akan pernah damai. Namun, sebelum amarah itu berubah menjadi tindakan, langkah tenang Wali Paidi muncul dari kegelapan malam. Wajahnya teduh namun tegas. Ia berdiri di hadapan warga yang berkerumun, lalu mengangkat tangan. Cukup, hentikan semua ini. Warga terdiam, sebagian menunduk, sebagian masih mendengus kesal. Kepala adat pun maju, mencoba menjelaskan. Tuan, warga sudah tidak tahan. Setiap hari terdengar auman, hewan ternak mati. Siapa lagi yang harus dicurigai, kalau bukan Limbubu? Wali Paidi menatap tajam, lalu menggeleng perlahan. Saudara-saudara, janganlah kalian terjebak dalam bisikan setan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa kalian mudah sekali menuduh tanpa bukti? Suasana hening sejenak. Warga saling pandang, ada yang mulai ragu, namun sebagian tetap keras kepala. Tapi, jejak di tanah itu seperti manusia berkuku panjang. Bukankah itu tanda manusia harimau? Siapa lagi kalau bukan Limbubu? Seru salah satu pemuda. Wali Paidi melangkah maju, berdiri di depan rumah Limbubu. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara mantap. Ketahuilah, tidak semua yang tampak adalah kebenaran. Jika kalian memenjarakan Limbubu tanpa alasan yang sah, berarti kalian telah mengikuti langkah setan. Kata-kata itu menghujam hati. Beberapa warga menunduk. Kepala adat menarik napas panjang, lalu memberi isyarat, agar warga meredakan amarah mereka. Perlahan, kerumunan mulai bubar, meski masih ada wajah yang menyimpan curiga. Wali Paidi kemudian masuk ke rumah, mendapati Limbubu berlutut dengan tubuh gemetar. Pemuda itu menangis, suaranya lirih, "Tuan, aku tidak sanggup lagi." "Apa salahku, Tuan? Aku sungguh ingin hidup tenang." Dengan lembut, Wali Paidi menepuk bahu Limbubu. "Bangkitlah. Jangan biarkan dirimu kalah oleh rasa putus asa." Malam itu juga, Wali Paidi mengajak Limbubu ke sebuah gubuk kecil, di pinggir hutan. Di sanalah ia mendidik pemuda itu, dari sisa-sisa ikatan gaib leluhurnya. Di dalam gubuk yang sederhana, Wali Paidi dengan cahaya pelita minyak, membuat suasana hening. Ia duduk bersila, mengajak Limbubu duduk di hadapannya. Dengan suara pelan namun tegas, Wali Paidi mengajarkan beberapa bacaan zikir. "Bacalah, La ilaha illallah, setiap pagi dan malam, sebanyak yang engkau mampu. Ini tameng pertama. Kemudian bacalah, Hasbunallah wa ni'mal wakil, agar engkau tidak takut pada makhluk manapun. Dan jangan lupa membaca ayat kursi, karena itu benteng yang akan melindungimu dari warisan gaib leluhurmu." Limbubu mengulang satu persatu, meski suaranya masih bergetar. Namun setiap lafaz zikir yang keluar dari bibirnya, terasa menenangkannya. Wali Paidi menatapnya dengan senyum tipis. Zikir itu seperti api yang membakar rantai gaib. Jika engkau istiqomah, maka tidak ada lagi ikatan warisan leluhur, yang bisa menjatuhkanmu. Malam itu,
Di gubuk kecil di tengah hutan, suara zikir bergema lembut, berpadu dengan desir angin malam, dan nyanyian jangkrik. Seolah alam pun ikut menyaksikan proses penyucian seorang pemuda yang dulu terjerat perjanjian gelap. Sementara di luar, hutan Gunung Kerinci tetap menyimpan rahasia. Dan Wali Paidi tahu, inilah awal dari perjuangan yang lebih besar. Malam itu, langit desa hilir sungai seakan runtuh dalam kegelisahan. Bulan purnama yang biasanya menjadi cahaya penuntun, kini justru memperjelas bayangan kelam yang bergerak dari dalam hutan. Suara auman panjang terdengar, menggetarkan dada setiap orang yang mendengarnya. Anak-anak bersembunyi di balik pelukan ibu mereka, sementara para lelaki desa menggenggam obor dengan tangan gemetar, tak tahu harus berbuat apa. Dari arah pepohonan, sosok besar dengan tubuh tegap, berbulu kuning belang hitam, mata merah menyala, dan kuku panjang mengkilat, keluar perlahan. Dialah manusia harimau, yang selama ini meneror ternak dan warga. Setiap langkahnya, menimbulkan desiran ketakutan, setiap tatapan matanya, membuat orang-orang ingin lari. Malam itu, ia tidak lagi hanya memangsa hewan, melainkan masuk ke dalam desa. Lari, semua masuk ke rumah, teriak seorang warga, tapi suaranya patah oleh rasa takut. Warga desa berlarian, pintu-pintu rumah ditutup rapat. Namun, sebagian masih mengintip dari celah dinding, tak kuasa menahan rasa penasaran bercampur ngeri. Di tengah kegaduhan itu, Wali Paidi berdiri tegak di jalan pinggir desa, dengan sarung ditiup angin malam. Tatapannya tenang, meski makhluk buas itu, kini hanya berjarak belasan langkah darinya. Namun, sebelum langkah Wali Paidi maju untuk menghadang, terdengar auman lain dari arah yang berlawanan. Dari balik hutan kecil di pinggir desa, muncullah sosok kedua. Tubuhnya pun manusia harimau, dengan bulu belang yang sama, kuku panjang, dan wajah menyeramkan. Tetapi matanya tidak menyala merah, seperti yang pertama, melainkan lebih tenang, meski masih menyimpan sisi buas. Para warga terkejut. "Astaga, ada dua," bisik mereka dengan wajah pucat. Ia adalah Limbubu, salah satu pemuda yang terikat dengan kutukan lama, sehingga sesekali tubuhnya berubah menjadi manusia harimau. Namun, berkat bimbingan Wali Paidi, ia belajar zikir, sehingga mampu menundukkan nafsu binatang dalam dirinya, hingga ia mampu menjaga akalnya saat berubah. Kini, malam itu, Limbubu muncul bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pelindung. Dengan tubuh manusia harimaunya, ia berdiri di hadapan makhluk peneror desa, mengeluarkan auman keras sebagai tanda tantangan. Pertarungan pun tak terelakkan. Dua sosok manusia harimau, saling menerkam di hutan pinggir desa. Cakar mereka beradu, gigi mereka berusaha menancap, tubuh besar itu berputar, menghantam tanah hingga debu beterbangan. Suara benturan mereka membuat tanah bergetar. Warga hanya bisa berdoa, sambil menutup telinga dari suara raungan, yang menggema. Namun, meski Limbubu berusaha sekuat tenaga, ia mulai kewalahan. Manusia harimau peneror desa lebih kuat, gerakannya lebih buas, matanya dipenuhi amarah tak terkendali. Beberapa kali cakar musuhnya mengenai tubuh Limbubu, menorehkan luka dalam. Darah segar menetes di tanah, membuat desa semakin mencekam. Wali Paidi berdiri tegak, menyaksikan pertarungan itu. Limbubu jatuh terhuyung. Ia sempat menoleh ke arah Wali Paidi, lalu dengan sisa tenaga, ia kembali melompat menyerang. Tetapi sekali lagi, manusia harimau peneror itu lebih cepat. Dengan hantaman keras, tubuh Limbubu terhempas menabrak batang pohon, roboh tak berdaya. Kini, makhluk peneror itu berbalik menatap Wali Paidi. Matanya menyala, giginya menyeringai, seolah hendak menantang untuk menjadi lawan berikutnya. Suasana seakan membeku. Namun, alih-alih menyerang, manusia harimau itu mengeluarkan raungan panjang, lalu berlari masuk ke kegelapan hutan, meninggalkan desa dengan ketakutan yang masih membekas. Wali Paidi segera menghampiri Limbubu yang terluka. Pemuda itu telah menunjukkan keberanian,
menahan sisi buas dalam dirinya, dan memilih melindungi kaumnya. Sebelum akhirnya berlari menghilang di kegelapan desa, warga mulai keluar dari rumah mereka, menghampiri dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Wali Paidi menatap gelapnya hutan, lalu berbisik, "Akan ada saatnya aku berhadapan langsung denganmu. Dan dengan izin Allah, semua ini akan berakhir." Malam itu, desa hilir sungai yang biasanya sunyi, mendadak diguncang kepanikan. Suara auman menggema dari arah hutan, disusul raungan panjang, yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Para lelaki desa, yang sejak siang berjaga dengan obor dan senjata seadanya, segera berlari ke arah balai desa, tempat Wali Paidi dan Limbubu berada. Wajah-wajah pucat penuh kecemasan, terlihat jelas di bawah cahaya obor, yang bergetar tertiup angin malam. "Dia datang, manusia harimau itu datang!" teriak seorang warga dengan napas tersengal. Tak lama kemudian, dari arah hutan perbatasan desa, tampak bayangan besar, melompat dengan kecepatan luar biasa. Ia adalah manusia harimau yang meneror desa. Di belakangnya, beberapa ekor harimau hutan turut berlari, menggeram buas, seakan menjadi pasukan penyerang. Teriakan warga pecah, para warga yang berjaga bersiap, meski wajah mereka dipenuhi ketakutan. Wali Paidi berdiri tegak di depan barisan warga, sarungnya berkibar diterpa angin malam, peci hitam menempel di kepalanya, wajahnya tenang, meski sorot matanya tajam penuh kewaspadaan. "Tenang, jangan gentar. Malam ini, kebenaran akan terbuka," ucap Wali Paidi tegas. Ketika manusia harimau itu melompat ke tengah halaman desa, teriakan Limbubu terdengar. Tubuhnya bergetar hebat, matanya perlahan berubah menjadi merah menyala, dan bulu tipis mulai tumbuh di sekujur kulitnya. Dengan erangan berat, ia bertransformasi menjadi sosok manusia harimau. Warga yang melihatnya panik, beberapa berteriak, "Itu dia, Limbubu, dia yang meneror desa selama ini." Namun Wali Paidi hanya menatap dengan tajam, tidak sedikit pun bergeming. Pertarungan segera pecah. Limbubu, dalam wujud manusia harimau, melompat menerjang para harimau hutan. Suara cakaran, auman, dan deru napas berat, memenuhi udara. Kuku bertemu kuku, gigi bertemu gigi. Pertarungan mereka ganas, tanah berhamburan, bahkan pepohonan di tepi desa, ikut tumbang. Sementara itu, manusia harimau peneror, yang tubuhnya lebih besar, dan auranya lebih kelam, langsung menyerang ke arah Wali Paidi. Namun Wali Paidi dengan gerakan tenang menghindar, mengibaskan sarungnya, dan tubuh lawannya terpental keras, menghantam tanah. "Siapa kau sebenarnya?" seru Wali Paidi lantang. Sosok itu tertawa mengerikan, suaranya bercampur antara manusia dan binatang. "Aku adalah penguasa malam. Akulah yang sejak lama membuat desa ini tunduk dalam ketakutan. Kerbau milik Pak Dalan, kambing-kambing milik Pak Ramdan, semuanya aku yang melahapnya. Limbubu hanya kambing hitam, untuk menutup jejakku." Wali Paidi berseru, "Wahai warga hilir sungai, kalian telah mendengar pengakuannya sendiri. Manusia harimau yang selama ini meneror desa, bukanlah Limbubu, melainkan sosok ini. Limbubu hanyalah korban, ia menjadi kambing hitam, karena kehilangan kesadarannya saat berubah. Dendam dan kebencian membuat kalian buta, hingga hampir membunuh orang, yang sebenarnya tidak bersalah." Warga yang mendengar itu saling berpandangan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Teriakan protes mulai terdengar. "Jadi selama ini, bukan Limbubu," bisik salah seorang warga, suaranya bergetar. Limbubu, meski dalam wujud manusia harimau, seperti tersentak mendengar pengakuan itu. Sorot matanya yang tadinya liar berubah, seolah kesadarannya perlahan kembali. Ia meraung, kali ini bukan karena amarah, melainkan karena sakit hati yang mendalam. Selama ini, ia dituduh, diusir, bahkan hampir dibunuh oleh warga, padahal dirinya tidak pernah menyerang desa. Ketika berubah, ia hanya memburu rusa atau kijang di hutan. Namun karena kesadarannya hilang saat berwujud harimau,
ia tak mampu membela dirinya. Suasana hening, hanya terdengar desah napas berat para warga. Sebagian menunduk malu, sebagian menitikkan air mata. Kebenaran akhirnya terbuka, dan beban panjang yang menjerat desa hilir sungai, mulai terangkat malam itu. Pertarungan sengit pun kembali berlangsung. Wali Paidi menghadapi manusia harimau peneror, dengan penuh kewibawaan. Ayat-ayat suci bergema di udara. Pertempuran di desa kaki Gunung Kerinci, masih berlangsung dengan sengit. Suara auman menggema di hutan, yang membatasi desa hilir sungai. Api obor dan teriakan warga, bercampur dengan hiruk-pikuk pertarungan, yang terjadi malam itu. Limbubu, yang tubuhnya kini telah berubah menjadi sosok manusia harimau, dengan bulu kuning belang hitam, dan mata merah menyala, bertarung gagah, melawan kawanan harimau, yang tiba-tiba menyerbu. Cakar-cakar tajam beradu, tanah berlubang akibat hantaman tubuh besar, dan bau darah mulai merebak. Meski hanya sendirian, Limbubu berhasil melumpuhkan satu persatu harimau hutan itu. Tubuhnya penuh luka cakaran, namun semangatnya tak surut. Sementara itu, di sisi lain, Wali Paidi berhadapan dengan sosok manusia harimau, yang selama ini meneror desa. Tubuhnya lebih tinggi dari Limbubu, matanya memerah, dan gerakannya jauh lebih cepat. Dengan cakarnya yang panjang, ia menghantam apa saja yang ada di depannya. Para warga hanya bisa bersembunyi di kejauhan, ketakutan menyaksikan teror itu. "Tuan, biarkan aku yang menghadapinya," teriak Limbubu dengan suara parau. Setelah Limbubu berhasil menumbangkan harimau terakhir, yang menghalangi jalannya. Nafasnya terengah-engah, dadanya naik turun, tapi tatapannya penuh amarah. Wali Paidi menoleh, sedikit ragu. "Limbubu, lawanmu berat, kau sudah terluka parah." Namun Limbubu menggeram, matanya menyalakan api dendam. "Selama ini aku jadi kambing hitam. Desa menuduhku, bahkan aku dituduh pembawa teror. Aku ingin membuktikan, Tuan. Biarkan aku menebus semua fitnah itu, dengan melawannya." Wali Paidi terdiam sejenak. Ia memahami luka hati Limbubu, bukan hanya luka di tubuhnya. Maka ia mengangguk pelan. "Baiklah, jika itu jalanmu. Tapi ingat, jangan biarkan amarahmu menutup akal sehatmu." Dengan teriakan menggelegar, Limbubu melompat dan langsung menghantam manusia harimau itu. Dua sosok berwujud manusia harimau, berdiri berhadapan, lalu saling terkam. Tubuh mereka beradu, suara cakar menggores kulit, dan daging terdengar mengerikan. Tanah bergetar, pohon-pohon di pinggir desa tumbang dihantam tubuh mereka. Awalnya Limbubu tampak unggul. Ia berhasil menjatuhkan lawannya, menekannya ke tanah, dan mencakar dadanya. Tapi manusia harimau peneror itu, bukan lawan biasa. Dengan kekuatan yang melebihi binatang buas, ia bangkit lagi, mencengkeram leher Limbubu, lalu menghantamkan tubuhnya ke tanah, hingga debu berhamburan. Limbubu menggeram kesakitan, darah segar mengalir dari mulutnya. "Limbubu!" Wali Paidi berteriak, melangkah maju. Namun Limbubu tetap berusaha bangkit. Ia menyerang lagi, tapi gerakannya mulai lamban. Manusia harimau peneror itu melancarkan serangan terakhir, menghantam dada Limbubu, hingga tubuhnya terpental, dan tergeletak tak berdaya. Nafasnya tersengal, wujud manusianya perlahan kembali, tubuhnya dipenuhi luka. "Tuan, maafkan aku tak sanggup," bisiknya dengan suara lemah. Wali Paidi menatapnya dengan iba, lalu berdiri di hadapan manusia harimau peneror itu. "Cukuplah sampai di sini, kini saatnya aku yang berhadapan denganmu." Pertarungan pun berlanjut. Berbeda dengan Limbubu, Wali Paidi tidak hanya mengandalkan tenaga. Dengan ketenangan batin, dan zikir yang tak putus, ia menghindar dari serangan-serangan cepat lawannya. Manusia harimau peneror itu mengaum marah, namun setiap kali cakarnya hampir menyentuh, Wali Paidi menggeser langkahnya, seperti bayangan yang sulit ditangkap. Pertarungan sengit pun berlangsung, dentuman keras berbunyi, saat cakar makhluk itu membentur pagar gaib Wali Paidi. Kemudian,
Dengan satu kesempatan, Wali Paidi memukul disertai asma, semacam tenaga dalam khas pesantren, sambil berucap lantang, "Ya Jabar, ya Qahar." Manusia harimau itu terhempas jauh ke belakang, menghantam beberapa batang pohon, hingga patah. Makhluk itu meraung keras, tubuhnya bergetar, lalu perlahan bulu dan cakarnya mulai luruh, berganti dengan tubuh manusia biasa. Semua orang terperanjat ketika wajah asli dari makhluk itu terlihat jelas. Pertempuran di desa hilir sungai malam itu akhirnya mencapai titik akhir. Cahaya bulan seakan menyibak kabut gelap yang menutupi rahasia selama ini. Sosok manusia harimau yang buas, yang selama ini meneror desa, kini jatuh tersungkur. Tubuhnya berguncang hebat, bulu-bulu harimau rontok satu persatu, cakarnya melemah, dan raungannya berubah menjadi erangan kesakitan manusia biasa. Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan, berhamburan maju dengan wajah pucat, bercampur tak percaya. Mereka semua terperangah, terdiam, dan tak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. "Ketua adat," bisik seorang warga dengan suara gemetar. Manusia harimau yang selama ini meneror desa, ternyata bukanlah orang lain. Dia adalah ketua adat desa hilir sungai, sosok yang selama ini dihormati, dijadikan panutan, dan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Wali Paidi perlahan mendekati, wajahnya teduh, meski sorot matanya penuh ketegasan. Beliau menunduk, menatap sang ketua adat yang terbaring, dengan napas tersengal. "Apa yang membuatmu sampai tega mengorbankan desa, yang kau bangun sendiri?" tanya Wali Paidi dengan suara dalam, menyentuh kalbu. Ketua adat itu terdiam sejenak, lalu air matanya menetes di pipi, yang telah keriput. Dengan suara parau ia berkata, "Selama puluhan tahun aku membangun desa ini, merawat tanahnya, menjaga hutan, dan melindungi masyarakat. Tapi, mereka ingin menggantikanku dengan pemimpin baru. Aku merasa dilupakan, seakan semua jasaku tak lagi berarti." Hatiku diliputi amarah. Dan dari situlah, kutukan lama itu bangkit dalam diriku. Warga desa menunduk malu mendengar pengakuan itu. Mereka sadar, dalam keinginan mereka mencari pemimpin baru, mereka memang terlalu cepat melupakan jasa besar ketua adat, yang sudah mengorbankan hidupnya demi desa. Wali Paidi berkata dengan lembut, "Ketua, kemuliaan bukanlah soal berapa lama kita berkuasa, melainkan berapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Allah tidak pernah lupa pada amal seseorang, meski manusia kadang melupakan. Jadikanlah jasamu tetap hidup di hati para warga." Ucapan itu membuat ketua adat terisak. Ia menunduk, memohon ampun kepada Allah, dan juga kepada warga yang selama ini ia sakiti. Para warga pun satu persatu maju, meneteskan air mata, teringat kembali pada jasa-jasa besar ketua adat. Bagaimana beliau dulu memimpin pembukaan lahan sawah, membangun rumah panggung bersama-sama, bahkan mempertaruhkan nyawa, melawan serangan harimau liar di masa lalu. "Pak Ketua, maafkan kami," ujar seorang warga. "Benar, jasa Bapak tak pernah kami lupakan, hanya saja kami hilaf," tambah yang lain. Suasana malam itu berubah menjadi haru. Api kebencian padam, digantikan dengan pelukan, isakan, dan janji untuk kembali rukun. Sementara itu, Limbubu, pemuda yang selama ini memikul beban kutukan leluhur, berdiri tak jauh dari sana. Ia masih gemetar, menyaksikan semua yang terjadi. Wali Paidi mendekatinya, menatap dengan tatapan penuh kasih. "Limbubu, ingatlah, kutukan itu tidak selalu harus menjadi beban. Dengan izin Allah, kini engkau akan menjadikannya sebagai berkah. Tubuhmu memang bisa berubah menjadi manusia harimau, tapi gunakanlah itu untuk menjaga desa ini, bukan untuk menakutinya." Limbubu tertegun. Hatinya yang lama terbebani rasa malu kini tersentuh. "Apakah benar, Tuan, aku bisa menjadi penjaga?" "Benar," jawab Wali Paidi sambil tersenyum. "Allah sering menyembunyikan berkah di balik sesuatu yang kita kira kutukan.
Engkau kini adalah benteng desa ini. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi saudara-saudaramu dari bahaya. Malam itu menjadi saksi lahirnya perubahan besar. Ketua adat yang dulu tersesat, kini sadar, dan kembali dipeluk cintanya warga. Limbubu yang dulu terbelenggu rasa bersalah karena kutukan, kini menemukan tujuan mulia dalam hidupnya. Dan Wali Paidi, dengan hikmah dan kelembutan, kembali meninggalkan jejak dakwah yang membekas di hati seluruh penduduk desa hilir sungai.